kompleks yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak bisa berdiri sendiri. Produk ini memiliki beberapa ciri khas seperti tidak dapat dipisahkan dari pengalaman wisata, tidak bisa dicicipi sebelum dibeli, serta tidak bisa ditimbun ataupun disimpan. Produk wisata sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan bergantung pada faktor manusia. Selain itu, tidak ada standar objektif yang mengukur kualitasnya, serta biasanya tidak memerlukan perantara kecuali agen perjalanan atau operator tur, dan juga penyediaan produk wisata membutuhkan biaya besar dan melibatkan risiko tinggi. Industri pariwisata berkembang pesat karena beberapa faktor utama. Peningkatan jumlah penduduk dunia memungkinkan lebih banyak orang melakukan perjalanan wisata. Didukung oleh kebijakan cuti bersama yang mendorong mobilitas antar daerah dan negara. Peningkatan dana yang tersedia untuk wisata, peluang yang lebih banyak, serta kemajuan transportasi yang memudahkan perjalanan turut mempercepat kemajuan ini. Selain itu, biaya hidup yang lebih rendah di wisatawan juga bepergian ke luar negeri guna menghemat pengeluaran. Faktor ini berperan penting dalam mendorong peningkatan pariwisata secara global. Industri pariwisata memiliki beberapa elemen utama. 1. Akomodasi, yaitu tempat tinggal sementara seperti hotel dan cottage. Yang kini juga menawarkan layanan tambahan seperti restoran dan pertemuan. 2. Jasa boga dan restoran, penyedia makanan dan minuman penting karena wisatawan selalu membutuhkan konsumsi. 3. Transportasi, layanan transportasi darat, laut, dan udara yang memudahkan perjalanan wisata. 4. Money changer, yaitu tempat penukaran uang asing di lokasi strategis terutama di kota besar. 5. Atraksi wisata, pertunjukan budaya dan adat yang menarik wisatawan. 6. Cendera mata, yaitu kerajinan tangan khas daerah yang dibawa sebagai oleh-oleh. 7. Biro perjalanan, layanan yang mengatur seluruh proses perjalanan wisata agar nyaman. Pemetaan tersebut dikenal dengan 5A, yaitu 1. Accessibility, adalah kemudahan untuk dikunjungi dan memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan. Lokasi wisata layak, aman, dan dapat dijangkau wisatawan, serta tersedianya fasilitas transportasi mulai dari prasarana berupa jalan raya yang baik dan lapangan udara yang baik. 2. Accommodation, adalah kemudahan mendapatkan tempat penginapan yang layak, bersih, dan ramah. 3. Interaction, adalah interaksi yang dikelola oleh pemerintah atau oleh masyarakat setempat yang layak serta aman untuk dilakukan oleh para wisatawan. 2. Aktivitas, tersedia sarana untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan dan aman di daerah tujuan wisata, tentu merupakan daya tarik bagi wisatawan. 5. Amenities, adalah fasilitas menunjang perjalanan wisata, fasilitas penunjangan yang harus tersedia di daerah wisata tersebut. Pengertian produk pariwisata. Menurut Burkhardt dan Medlik, mereka mengemukakan bahwa produk pariwisata dapat merupakan suatu susunan produk yang terpadu, yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata, transportasi, akomodasi, dan hiburan. Selain itu, Medlik dan Middleton juga mengemukakan bahwa produk pariwisata terdiri dari bermacam-macam unsur yang merupakan suatu paket yang satu sama lainnya tidak terpisahkan, serta memenuhi kebutuhan para wisatawan. Dari pendapat tadi, terdiri dari beberapa unsur yang tidak dapat terpisahkan, yaitu sebagai berikut. 1. Daya tarik destinasi. 2. Fasilitas. 3. Transportasi. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur-unsur utama dalam membentuk produk wisata. Bila daya tarik dari ketiga unsur tersebut sudah memiliki citra yang baik, maka akan menjadi produk wisata yang terpadu, sehingga ketiga unsur tersebut akan berkembang menjadi 6 unsur wisata, antara lain yaitu objek dan daya tarik wisata, jasa travel agent, jasa perusahaan angkutan, jasa pelayanan akomodasi, restoran, rekreasi dan hiburan, jasa souvenir, dan jasa perusahaan pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biro Permeswari nomor absen 15 akan menjelaskan tentang menurut PATA alasan orang-orang melakukan perjalanan wisata, yaitu untuk kerahmatan penduduknya, penginapan yang menyenangkan,
keindahan alam, dan masih banyak lagi. Nah, menurut alasan-alasan tersebut, para pelaku usaha layanan bisnis wisata berlomba-lomba untuk membuat paket wisata sesuai kebutuhannya. Antara lain, wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata boga, wisata belanja, wisata keagamaan, wisata pertanian, dan wisata kelana. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang wisata alam. Alam Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki kekayaan biota lautnya mencapai 600 titik selam. Indonesia juga memiliki 50 taman nasional loh, dan juga 400 gunung berapi. Tentunya, keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia sungguh sangat beragam di daerah seluruh Nusantara Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tentang wisata budaya. Indonesia memiliki 1128 suku bangsa. Dengan demikian, budaya-budaya yang ada di Indonesia sungguh sangat-sangat beragam. Nah, kalau kalian ingin melihat sejarah budaya yang ada di Indonesia dari zaman prasejarah hingga periode kemerdekaan, kalian dapat menemukannya di museum yang ada di Indonesia yang berjumlah 86 museum dari daerah Aceh sampai Maluku dan Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek wisata. Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Objek wisata sangat erat hubungannya dengan daya tarik wisata. Dalam daerah yang merupakan objek wisata harus memiliki keunikan yang menjadi sasaran utama apabila berkunjung ke daerah wisata tersebut. Ya, yang menjadi sasaran perjalanan wisata yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2, karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sasaran wisata minat khusus. Dan ada juga alasan-alasan melakukan kegiatan berpariwisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan sosial dan kebangsaan. Yang kedua, rileks dan bersenang-senang. Yang ketiga, menikmati fasilitas yang belum ada di kota atau negara asal tempat tinggal. Yang keempat, menikmati makanan khas atau tradisional. Yang kelima, berbelanja sesuatu yang khas dan tidak diperjualbelikan. Yang keenam, menyatukan diri dari kenikmatan keindahan alam. Yang ketujuh, melakukan ziarah keagamaan. Yang kedelapan, mengagumi hasil teknik pertanian. Yang kedelapan, menyaksikan pertunjukan budaya tradisional. Yang kesembilan, melihat langsung dan merasakan kehidupan masyarakat. Yang kesepuluh, menyaksikan peninggalan sejarah dan benda-benda kuno. Objek wisata belanja. Wisata belanja Indonesia dibagi menjadi 2 jenis. Pusat perbelanjaan tradisional dengan proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual, dan pusat perbelanjaan modern. Pasar tradisional umumnya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berlokasi dalam satu gedung atau jalan tertentu. Beberapa daerah dengan relief sungai-sungai panjang memiliki pasar apung. Contohnya di Muara Koin di Sungai Barito, Banjarmasin, dan Pasar Terapung di Lok Baintan. Ada pula yang menjual kerajinan-kerajinan, yaitu di Gianyar, Bali, yang menjual berbagai kerajinan dengan tangan dan barang seni khas Bali. Pusat perbelanjaan modern dapat ditemukan di kota-kota metropolitan, terutama yang terletak di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Objek wisata keagamaan. Sejarah mencatat bahwa agama Hindu dan Buddha pernah masuk dan mempengaruhi kehidupan spiritual Indonesia dengan adanya peninggalan sejarah seperti candi dan prasasti di beberapa lokasi.